Ya Tuhan Yesus, kembali lagi kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sampai saat ini. Kini tiba saatnya kami mau masuk dalam pengajaran firman Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus-Mu turun atas setiap kami di tempat ini, sehingga saat pemberitaan firman-Mu itu dapat tertanam di hati dan pikiran kami. Tidak layu begitu saja tapi bisa bertumbuh dan bisa menjadi berkat bagi kami dan banyak orang. Ya Tuhan, apabila ada roh-roh jahat yang selalu mau mencuri firman Tuhan dari dalam pikiran kami tolak dan kami patahkan itu dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar kiranya seluruh di bawah kendalinya Tuhan. Ini kami ya Tuhan yang siap menabur benih firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saya tahu sebagian Anda mengalami putus asa dan tidak bisa lepas dari pikiran keputusasaan. The future looks bleak, atau masa depan itu nampak suram. Memang hidup kita lagi mengalami sesuatu yang buram. Saya memberikan pada Anda sebuah firman yang tidak menghakimi, tetapi firman yang mengerti. Mari kita cari solusinya. Tujuan kita hari ini baca cerita ini atau kita merenungkannya serta mendapatkan 3 kalimat dari Tuhan, bukan supaya kita itu dimengerti saja atau dipahami perasaannya, tapi supaya kita menemukan solusi dan jawaban. Kita perlu melihat titik terang. Dan titik terang itu jangan lihat di luar atau keadaan. Matahari sudah terbenam, tapi Tuhan, Sang Surya itu sudah terbit di dalam hatimu. Ada pengharapan. Siapa bilang ikut Yesus itu luput dari segala persoalan? Ikut Yesus bukan luput, tapi kita dipersiapkan. Kadang-kadang Tuhan beritahukan, terkadang pemberitahuan Tuhan bukan dalam bentuk pengetahuan. Masalahnya apa, kapan akan tiba. Tapi kita sudah diberikan kekuatan mental. Kita sudah ditempa dulu karakternya. Jadi apapun yang datang menerpa, kita siap menghadapinya. Dan kita siap menang sesudahnya. Pokoknya ikut Tuhan itu ya, selalu kita akan dipersiapkan. Karena roh kita senantiasa berjaga-jaga, ada Roh Kudus di dalam. Kalau kita bersekutu dengan Roh Kudus, saya mengantisipasi apapun juga, saya nggak takut lagi. Saya tahu hidup saya nggak bebas dari problema, tetapi saya tahu Tuhan pegang hari esokku. Saya tahu Tuhan sudah ada di situ. Saya tahu Tuhan pun sekarang berjalan bersama dengan saya. Jadi saya nggak ada takut. Really, orang yang ikut Yesus, there is no surprise in his soul. Dalam jiwa kita, nggak ada yang namanya kejutan. Meskipun kita nggak tahu segala sesuatu, siapa sih tahu masa depannya? Kita nggak ngerti 5 menit ke depan apa yang akan terjadi. Tapi satu hal, kita nggak takut lagi. Karena kita tahu siapa yang memegang hari esok kita. Tidak ada kejutan dalam hal itu. Tapi jangan mau hanya terima yang baik saja dari Tuhan. Tapi kita juga harus mau diberitahukan sesuatu yang buruk. Tapi Tuhan tuh nggak pernah punya maksud yang jahat. Bukankah firman Tuhan berkata, aku nggak punya rancangan kecelakaan. Sekalipun Tuhan tidak punya rancangan kecelakaan, bukan berarti kita bebas dari persoalan. Maksud Tuhan adalah Tuhan akan menyertai kita melalui pencobaan. Di dunia ini kamu akan mengalami pencobaan, kata Yesus pada murid-muridnya. Tapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Aku tidak punya rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Kamu bisa damai sama aku, kata Tuhan. Sebab aku tahu segala sesuatu dan hidupmu ada di tanganku. Aku memegangmu dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jangan takut, jangan bimbang. Ada sebuah asuransi, divine assurance. Bukan hanya asuransi dunia, itu kan insurance. Ini assurance itu lebih dari itu. Ada sebuah kepastian dalam Yesus. That God never forsakes us. Tuhan tidak akan pernah menolak kita. Tuhan tidak akan pernah abandon us atau tidak pernah meninggalkan kita. Apakah itu problema dan bagaimana saya harus bertahan di dalamnya dan melaluinya dan menang atasnya? Saya mau dengar itu dari Roh Kudus, bukan roh jahat. Saya juga tidak percaya pada pengertian saya sendiri karena manusia cenderung untuk negatif. Manusia cenderung untuk putus asa, untuk stres sendiri. Saya nggak mau. Saya mau terimanya dari Roh Kudus. Saya nggak akan marah sama Tuhan. Loh, Tuhan kok kasih saya masalah, kok diizinkan? Bukankah sehelai rambut pun tidak jatuh ke tanah tanpa seizinmu? Berarti kan ada yang jatuh ke tanah seizin Tuhan. Tuhan tidak pernah punya rencana untuk menggunduli kepala kita dari mahkota. Pasti ada sesuatu yang besar yang Tuhan sediakan. Saya nggak akan datang ke Tuhan dan berkata, saya hanya mau berkat, tidak mau problema. Tapi saya akan ngomong sama Tuhan begini, Tuhan, apapun yang kau izinkan, asal aku nggak buka celah, asal bukan dari setan,
bukan karena undangan dosa. Tuhan, aku percaya rencanamu indah, walau saya belum mengerti. Ku tahu rancanganmu indah bagiku, ku tahu kehendakmu sempurna. Allah kita tuh setia, makanya itu kita jangan putus asa. Ilegal untuk kita putus asa karena kesetiaan Allah. Tuhan gak selesai dengan kita. Bahkan kalau Tuhan belum datang, masa hidup kita sampai mati itu pun aja belum selesai loh rencana Tuhan atas hidup kita. Tuhan masih lanjutkan dalam diri orang-orang yang hari ini kita investasikan kasih. Tuhan itu begitu panjangnya. Bukan panjang sabar aja. Panjang visinya atas hidupmu dan hidupku. Jangan mudah putus asa dong. Jangan gampang-gampang dikit-dikit menyerah atau lemparkan handuk putih. Jangan putus asa, please. Saudara-saudara seiman. Ada 3 kalimat yang Tuhan sampaikan ke saya teruskan ke Anda. Waktu saya bangun itu, saya ingat cerita Abraham, lalu saya tuliskan 3 kalimat, inilah 3 poin sederhana yang kita bisa pelajari tentang hati yang jangan putus asa. 1, kenapa kita jangan putus asa? Sebab sesudah masalah, selalu ada berkatnya. Abraham diberitahu nanti gini ya keturunanmu, mereka akan diperbudak dan dianiaya. Tetapi sesudah itu, sesudah masalah, sesudah itu, mereka akan menjarah Mesir habis-habisan. Sebab sesudah masalah, selalu ada berkatnya. Ya, lihat berkatnya, jangan lihat masalahnya. 2, sebab Tuhan selalu punya rencana yang indah, makanya jangan putus asa. Tuhan bilang sama Abraham, meskipun demikian nanti keturunan yang keempat akan begini begitu. Muncul Musa, Yosua, teruskan sampai Daud kan, lalu lanjutkan. Apa yang terjadi? Yesus Kristus hingga hari ini. Wow, Abraham tidak sia-sia berharap. Sebab sekalipun masalah bisa menghadang, tapi Tuhan selalu punya rencana yang indah atas hidup kita. Udah, kalau Tuhan punya rencana, kalau Tuhan punya maksud, beres. Kalau setan punya maksud, jangan takut. Kita berdoa, kita tengking, kita lawan dengan firman dan dengan iman. Dan dengan hidup kudus, batal, gagal semuanya. Runtuh semua rancangannya. Roh jahat tidak akan bisa menjamah umat Allah. Tapi kalau Tuhan yang punya maksud, siapa bisa melawannya kalau Allah di pihak kita? Siapa lawan kita? Kalau Tuhan yang punya mau, siapa berani jadi penasihatnya untuk mengurungkannya? Kalau Tuhan yang buka pintu, siapa yang bisa menutupnya? Kalau Tuhan yang menjatuhkan, siapa yang bisa mengangkat? Kalau Tuhan yang mengangkat, siapa berani jatuhkan? Coba lihat cerita Yusuf di Perjanjian Lama. Firaun pun tak berdaya. Kalau Tuhan yang menerkam, siapa yang melepaskan? Tapi kalau setan menerkam kita, kita minta tolong sama Tuhan. Tuhan melepaskan dengan mudah. Laut Merah pun terbelah. Tapi kalau Tuhan yang menerkam kita, siapa yang mau melepaskan kita? Nggak ada singa di atas singa Yehuda. Dialah singa dari Yehuda, tidak ada lebih perkasa. Tapi kalau dia beserta Anda, dia jalan di sampingmu, mana ada singa-singa yang lainnya berani mendekatimu? Sebab Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita, nomor 3. Ini yang membuat indah, ini yang membuat manis, ini yang membuat romantis. Api itu dengan suluh apinya berjalan one line. Sebab Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita. Saya gini loh, saya gampang aja. Pokoknya ya, kalau Tuhan sama saya, kalau Tuhan jalan sama aku, udah saya sudah nggak perlu khawatir. Nggak perlu banyak pikir. Kalau Tuhan jalan sama saya, end of debates. Akhir semua debat. End of all questions. Tutup buku terhadap semua pertanyaan hatiku. Kalau Tuhan jalan sama aku, beres. Saya punya iman seperti anak kecil maksud saya. Anak kecil itu nggak tahu banyak. Pesawat kayak boarding pass, atau naik mobil ini sekarang mau naik mobil pribadi atau taksi online. Nanti sampai saya ke kota itu, waktu saya kecil dulu sama papa mama saya, sudah di booking hotelnya atau hotel mana, besok makan apa, bawa uang tidak, kapan pulangnya, nggak tahu. Pokoknya mata saya lihat papa dan lihat mama, ya kan? Saya nggak usah khawatir udah. Saya tidak takut. Hari ini saya juga punya prinsip yang sama.
Sekarang kebalikannya, saya di sisi seorang ayah. Kadang-kadang kalau saya lihat anak saya khawatir, buat apa? Cinta orang tua terhadap anaknya itu melebihi pengetahuan anaknya. Nggak mungkinlah kita itu akan telantarkan. Pasti kita take care mereka. Asal Tuhan berjalan bersama dengan kita, nggak usah mikir banyak. Nggak usah dipikiri lagi, apalagi keputusasaan. Udah, jangan terlalu banyak mikir. Nggak usah putus asa. Mari masuk hadirat Allah, tersenyum saja dan katakan, terima kasih kau berjalan dengan aku.